mendengar sabda Nabi ini, kemudian mereka merasa iri, merasa dengki dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian para pembesar Khawarij sekitar 10 orang kemudian berencana akan menguji kemampuan ilmu Ali yang dikatakan oleh Nabi sebagai gerbangnya ilmu. Kalau kemudian mereka musyawarah, rencananya mereka akan bertanya satu persatu dengan pertanyaan yang sama. Jadi 10 orang ini berencana akan bertanya kepada Ali dengan satu pertanyaan yang sama. Menurut mereka, kalau Ali menjawab pertanyaan tersebut ya berbeda-beda jawabannya, kita katakan bahwa Ali pintar. Betul-betul Ali memang gerbangnya ilmu. Jadi mereka berencana bertanya kepada Ali 10 orang ini dengan 10 pertanyaan yang sama. Kalau Ali jawab berbeda-beda setiap kita, maka kemudian kita katakan Ali memang betul-betul menjadi gerbangnya ilmu. Ali tidak mengetahui rencana mereka. Harta atau ilmu agama yang lebih utama. Kemudian Ali menjawab, ilmu yang lebih utama. Apa argumentasi kamu? Ali kemudian menjawab, ya, bahwa al-ilmu mirasul anbiya'i. Ilmu itu adalah warisan para nabi. Wal malu mirasu Qaruna wa Syaddada wa Fir'auna wa ghairihim. Sementara harta adalah warisan Qarun, warisan Syaddad, dan warisan Fir'aun, serta warisan orang-orang zalim yang lain. Kaget mendengar ini. Kemudian orang Khawarij tersebut pergi tanpa permisi meninggalkan Ali begitu saja. Bahwa ilmu itu lebih utama ketimbang harta. Mengapa? Kalau harta adalah warisan Qarun, warisan Syaddad bin seorang yang pernah menciptakan surga untuk menandingi Allah Subhanahu wa taala. Orang Khawarij yang kedua bertanya dengan pertanyaan yang sama, wahai Ali, harta atau ilmu yang lebih utama? Kemudian Ali menjawab, yang lebih utama itu adalah ilmu agama yang lebih utama, bukan harta. Apa argumentasi kamu? Kemudian Ali mengatakan bahwa al-ilmu yuhrisuka wal malu tuhrisuhu. Ya, ilmu itu menjaga kamu, sementara harta kamu yang menjaga. Khawarij yang ketiga, datang mereka kepada Ali, ya, bertanya dengan pertanyaan yang sama. Wahai Ali, harta atau ilmu yang lebih utama? Kemudian kembali Ali menjawab dengan pertanyaan, dengan jawaban yang sama, bahwa yang lebih utama itu adalah ilmu agama, bukan harta. Apa argumentasi kamu? Untuk ketiga kalinya Ali memberikan argumentasi. Apa kata Ali? Li sahibil mali atuhun katsirun wa li sahibil ilmi shadiqun katsirun. Orang yang punya harta musuhnya banyak, sementara orang yang punya ilmu temannya banyak. Betul gak Pak Haji Andi? Orang yang punya harta musuhnya banyak, sementara orang yang punya ilmu temannya kamu. Kemudian Ali menjawab, idza sarafta minal mali fa innahu yanfusu. Apabila kamu membagi-bagi harta,
maka harta itu akan habis, akan berkurang. Wa idza sarta minal ilmi yaziduhu. Namun apabila kamu membagi-bagi ilmu, maka ilmu itu akan bertambah. Mantap enggak, Pak? Jawabannya ini Ali berkata, al-malu yuhfadu binasariki wal ilmu la yuhfadu binasariki. Ilmu itu harus kalau harta itu harus dijaga dari pencuri, sementara ilmu tidak perlu dijaga dari pencuri. Betul nggak kira-kira Bapak Ibu? Harta harus dijaga dari pencuri, sementara ilmu tidak perlu dijaga dari pencuri. Ada harta yang lebih utama. Apa argumentasi kamu? Ali kemudian menjawab, sahibul mali yuhasabu yaumal qiyamati. Orang yang punya harta nanti hartanya dihisab pada hari kiamat. Wa sahibul ilmi, sementara orang yang punya ilmu yusfa'u yaumal qiyamati, akan diberi syafaat nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal. Jadi begitu. Orang yang punya harta yang tidak mau sedekah tentunya, tidak mau zakat tentunya, nanti pada hari kiamat dihisab dia. Ditanya hartanya dari mana? Tanya Nailul Hasil, Nailul Hadis ya. Nailul Hasis bi riwayatil hadis. Satu hari Nabi memanggil salah seorang sahabat agar menemui beliau. Dalam perjalanan ternyata sahabat yang diminta untuk menemui Nabi terkena panah nyasar. Seketika sahabat itu meninggal. Para sahabat yang lain melihat dan menyaksikan, lalu kemudian mereka berkata, orang ini, sahabat kita ini akan masuk surga. Tapi apa kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Tidak, dia akan masuk neraka. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, mengapa? Sebab sorban yang dia kenakan itu adalah ghanimah yang belum diserahkan kepadaku. Dia ngambil sendiri, dia mencuri ghanimah harta rampasan perang. Itulah yang membuat dia masuk neraka. Yang lapar, maka kelak nanti dia akan mendapatkan perlindungan di bawah arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo Pak, kotaknya Pak, biar yang ngasih ini ya dapat keberkahan. Ya, mungkin kita sendiri yang ngasih, kita dapat keberkahan. Amin ya Rabbal. Amin ya Allah. Kita mah hidup tinggal mencari ridhonya aja. Ayo buka Pak, makan Pak. Mungkin punya kita atau dari mana yang beramal, mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian Ali menjawab, al-malu yandarisu bitulil muksi wa mururiz zamani. Ilmu itu ya, akan musnah seiring waktu dan zaman. Maaf ya, harta itu akan musnah seiring ya waktu dan zaman. Akan musnah, akan habis, akan punah. Ya. Wal ilmu la yandarisu wa la yubla. Sementara ilmu tidak akan musnah dan tidak pernah akan usah. Coba kalau harta mah, ini katakan harta kita taruh di sini, ya, 5 hari juga hilang. Ya, motor kita paling kuat, kita punya motor Jepang itu 10 tahun. Kemudian Ali menjawab dengan jawaban yang sama. Ya, ilmu yang lebih utama. Apa argumentasi kamu? Kata orang yang ke-9 ini. Masya Allah. Ini argumentasi saya. Apa kata Ali? Al-malu yuksil qalba. Ilmu itu, al-malu yuksil qalba. Harta itu membuat hati jadi keras. Wal ilmu yunawwirul qalba. Sementara ilmu membuat hati menjadi bercahaya.
harta itu bikin keras hati. Sementara ilmu bikin kita jadi bercahaya. Apanya? Hati kita. Shahibul mali yud'ar rububiyyata bisababil mali. Ya. Orang yang punya harta sering ngaku-ngaku sebagai Tuhan sebab dia memiliki harta yang berlimpah. Ya. Wa shahibul ilmi, sementara orang yang punya ilmu, ya, dia apa? Al-ubudiyata, dia selalu menganggap dirinya hanya seorang hamba sahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang punya ilmu di hadapan Allah, dia hamba sahaya nanti. Tapi yang punya harta, saya ini, ya, udah mirip Tuhan, udah mirip tuh, ngaku-ngaku. Kalau sekali tunjuk rumah jadi 30 sekarang haji nanti. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik Pak Kiai pembahasannya, jazakallahu khair. Kita buka sesi sharing ya, sesi sharing. Barangkali kita mulai dari ibu-ibu yang di Selasar yang di luar. Jika ada pertanyaan, sharing atau apapun yang ingin disampaikan, dipersilakan. Terhormat Pak Ustadz Mauludi, Pak Sabtul, ini menarik sekali kajian yang Bapak sampaikan ini. Alhamdulillah, sepertinya kita bisa langsung mengenali masalah banyak harta dengan banyak ilmu. Tapi Pak, apakah dalam kehidupan manusia sesungguhnya adakah contoh juga yang bisa dijadikan teladan ketika seseorang ini memiliki keseimbangan antara memiliki banyak harta sekaligus juga kaya akan ilmu, sehingga bagaimana ini caranya bisa menata laksana, bisa punya banyak harta tapi juga ilmunya juga luar biasa banyak dan juga bisa bermanfaat pada orang lain. Ini mungkin sementara baru sebagai apa ya, sebagai anak-anak baru, ya mudah-mudahan ada contohnya gitu kira-kira Pak, atau mungkin ada penjelasan lain dari Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ketua DPR, Nabi Sulaiman itu ilmunya hebat, tapi juga kaya raya. Ini contoh Nabi. Satu hari beliau minta izin pada Allah untuk diberikan kesempatan memberi makan makhluk yang ada di darat dan makhluk yang ada di darat, makhluk yang ada di laut. Allah kemudian mengizinkan, dikerahkanlah pasukan untuk menyiapkan makanan buat seluruh makhluk yang ada di darat, saking kayanya. Lalu disiapkanlah pasukan untuk menyiapkan makanan buat mereka yang ada di laut. Ternyata segitu kayanya Nabi Sulaiman tidak sanggup. Gitu. Ini satu contoh. Kemudian banyak ya, orang kaya yang dermawan. Contoh yang kedua adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bukan orang miskin Pak. Dari muda udah ya bisnis kambing, lalu kemudian berjodoh dengan Khadijah, orang kaya raya dari Quraisy. Satu hari datang seorang Arab Badui dari pedalaman Arab, ketemu dengan Nabi, lalu dia manggil, Muhammad. Dipanggil Muhammad aja, bukan Rasulullah. Namanya Arab Badui. Kenapa? Tanya Nabi, aku minta kambing. Kata orang Arab ini, orang Arab pedalaman. Baik, kalau begitu aku akan berikan, kata Nabi. Tuh, ambil tuh kambing-kambingku yang ada di antara dua gunung. Kalau di antara dua gunung, banyak nggak? Dan tentunya itu bukan kambing negara, kambing milik Nabi. Nabi itu kalau nyumbang, ya walaupun beliau presiden,
Uangnya bukan atas nama negara. Kalau kita kan beda lagi. Ya, ini atas nama pribadi. Ambil kambing-kambingku kata Nabi di antara 20. Kalau diambil semua oleh orang Arab Badui, orang Arab pedalaman, lalu dia pulang ke kabilahnya. Sampai di sana kepala sukunya bertanya, kambing siapa ini? Dari mana ini? Kok banyak sekali? Lalu dijawab oleh seseorang yang bernama Muhammad. Siapa Muhammad? Aku juga nggak tahu. Lalu dipelajari siapa Muhammad, dicari informasi, ternyata tahulah ya kepala suku bahwa Muhammad itu Rasulullah, Rasul terakhir. Akhirnya ribuan rakyat di kabilah tersebut datang kepada Nabi, kemudian menyatakan kami masuk Islam. Hebat nggak tuh? Gara-gara harta itu Pak, ilmu dan harta yang seimbang. Sepanjang kira-kira mungkin sampai 10 tahun ke belakang gitu ya, tahun 2000-an gitu, kita masih sering kalau kita pengajian menuntut ilmu, ada pesantren, ada madrasah, atau kalau kayak gini gitu ya Pak Kiai ya, kita berkumpul bermajelis gitu. Nah sejak zaman gadget menggadget ini kan, itu kan pengajian bisa kita lihat sambil tidur, sambil kalau saya sambil rokokan gitu ya. Nah itu gimana ya Pak Kiai? Dapat nggak sih sebetulnya ilmunya, atau apakah ada hukum-hukumnya gitu dari dalam menuntut ilmu gitu Pak Kiai? Pertanyaan saya, apakah ada syarat-syarat dalam menuntut ilmu, atau seperti halnya kita sholat ibadah ada rukun dan syaratnya gitu dalam menuntut ilmu? Terima kasih Pak Kiai. Baik, sebenarnya menuntut ilmu itu mesti datang ke guru, paling tidak bertemu dengan guru. Seperti itu, bermuajahah. Karena kata Nabi dalam hadis yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitab Lubabul Hadis, di sana disebutkan barang siapa yang memandang wajah ulama, wajah guru seperti memandang wajah aku, kata Nabi. Itu kan bagus tuh. Barang siapa yang menjabat tangan seorang ulama sama seperti menjabat tanganku, kata Nabi. Mengapa? Karena ulama warasatul anbiya. Kalau kita ngaji via Zoom atau via Jimit atau melalui media sosial lain, tetap ada pahalanya. Tapi mungkin keutamaannya yang tidak ada. Tapi kalau kondisi memang harus ya tidak bertemu, ya kayak COVID misalnya begitu, mudah-mudahan tetap ada keutamaannya. Gitu. Tapi jangan sambil tiduran, ya. Tetap kita serius. Ya, seperti begini. Tapi yang paling utama adalah yang begini. Yang bertemu langsung, kita ngobrol, saling bertukar pikiran, saling kenal, ada pahala silaturahimnya juga. Dan silaturahim itu ya membuat apa? Kita dijamin. Apa dijamin? Keselamatan di antara kita, dan yang kedua juga dijamin rezeki. Rezeki bukan hanya harta, Pak. Kita sampai sini kan gembira. Oh, banyak teman tuh di Puri. Kata orang Puri, kok saya punya teman nih, orang paling bingung. Ya. Dan orang Sawangan sekali. Saya mau orang Sawangan, orang paling bingung dua. Tidak memegang pegangan kitab, buku, karangan ulama yang mana yang kita kaji, kita pelajari. Kayak saya kemarin datang membawa kitab nih, kitab kuning gitu, karangan Syekh Muhammad bin Abi Bakar. Nama kitabnya Al-Mawaid Al-Uskuriyah, nasihat-nasihat yang bersumber terinspirasi dari burung. Nah, ketika saya nanti ditanya sama Allah di akhirat, Samsul Yakin, kamu ngajarin apa? Saya ngajarin buku ulama, judulnya ini. Oh, bukan pendapat kamu sendiri, bukan, ya Allah. Begitu. Jadi referensional bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ngaji di Google, maka kita nggak tahu dia bicara dari mana.
Itu kalau yang tadi saya sampaikan, ya tinggal dibuka halaman sekian, ini kitabnya. Nggak percaya, ya ini isi kitab, tanya ulama-ulama yang lain. Berarti apa? Ada sumbernya yang otoritatif, bisa dipertanggungjawabkan, yang dikenal oleh orang. Kalau YouTube kan kadang-kadang dia menyampaikan aja, kita nggak tahu sumber dari mana. Ini menurut saya seperti begini, apa namanya, kita merasa banyak saudara. Kalau di YouTube sendirian gitu kan, gitu. Kalau begini masih kayaknya apa sih yang kebayang oleh kita kalau kita melihat wajah teman kita? Kalau kita sakit, kita bisa ditolong sama mereka, kan begitu. Kalau mereka sakit, kita bisa bantu mereka, kan begitu. Itu kan kebayang ya gitu, ya ini pasti deh. Misalnya ada yang sakit di antara kita, saya yakin kita pasti datang. Giliran kita yang sakit, pasti juga orang lain datang. Karena saling mendoakan. Karena saya kita rame-rame hidup. Ya, ada keluarga yang meninggal, kita sama-sama sholat di sini, menyolati almarhum. Al-Jariyah atau jihad fisabilillah, Ustaz. Itu ya. Ya. Kalim, saya disebutkan al-talabul ilmi fardhun. Ilmu itu wajib. Ya, nah, tinggal kita memahami wajibnya ini wajib ain apa kifayah. Tergantung ilmunya. Ilmu untuk sholat lah ain. Ilmu nahwu bisa baca kitab wa kifayah. Nah, kira-kira itu jihad fisabilillah atau apa tadi? Atau jariyah? Saya pikir dua-duanya. Sebab apa? Orang yang meninggal ketika menuntut ilmu, kemudian dia disebut mati syahid. Di dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa yang meninggal saat menuntut ilmu seperti mati syahid. Berarti kan belajar fisabilillah dong kalau begitu. Tuh ya, betul enggak? Jadi lalu yang kedua, apakah itu amal jariyah? Pasti amal jariyah, amal yang mengalir. Bab menuntut ilmu itu mengapa disebut mengalir? Orang lihat, oh dia lagi belajar tuh, pengen kayak dia belajar. Akhirnya kita dicontoh orang kemudian belajar terus, lalu dia dicontohkan yang lain, wah mengalir kemana-mana. Maka menuntut ilmu juga amal jariyah, termasuk kalau kita amalin, jadi amal jariyah lagi nanti. Maka menurut saya menuntut ilmu itu wajib, bisa jadi wajibnya ya ain atau kifayah, dan jenisnya bisa jihad fisabilillah berdasarkan hadis Nabi, atau juga amal jariyah karena membuat orang lain juga ikut seperti yang kita lakukan. Apa kira-kira ilmu yang apa kira doanya ini? Ya, Rabbi zidni ilma warzuqni fahman, itu yang pendek. Rabbi ya Rabbi ya Rabbi zidni ilma. Rabbi wahai Tuhanku, zidni tambahkan aku ilman ilmu, warzuqni dan anugerahi aku fahman ya pemahaman. Itu teman-teman itu pendek dan bisa diamali. Allahumma zidni ilman warzuqni fahman. Kita segitu tuh. Kalau panjang-panjang banyak kok, nggak suara macam yang dibacain itu kan. Mohon bimbingan Pak Ustadz mengenai ilmu. Saat ini kan dengan kondisi saat ini ya ada pandemi, kemudian 20 tahun terakhir teknologi luar biasa gitu ya Pak. Apakah ada kiat-kiat atau ilmunya agar kita bisa terus punya giroh keilmuan yang untuk diri kita sendiri dan juga yang utama dan terutama buat yang generasi-generasi di bawah kita gitu Pak Kiai. Mohon sharingnya Pak Kiai. Terima kasih. Pertama, setiap ilmu yang kita baca atau kita pelajari, kita tujukan untuk kita amali setiapnya.
Misalnya kita belajar bahwa antara azan dan iqamah kata Nabi itu adalah doa yang tidak ditolak. Lalu kemudian para sahabat bertanya, bagaimana cara berdoanya ya Rasul? Kamu minta kebahagiaan, kesejahteraan, al-afiyah di dunia dan di akhirat. Itu kan langsung bisa dipraktekkan. Ya, maka kemudian kita baca Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Jadi yang kayak gini yang merangsang kita ingin terus belajar, kemudian langsung kita praktek sambil cari-cari ilmu, cari-cari bekal, karena ilmunya kita amalin langsung, praksis begitu. Ya. Lalu kemudian ilmu yang sifatnya ya bukan hanya akhirat, tapi bisa kemudian merubah masyarakat, terutama orang miskin gitu. Ternyata di dalam kitab ya Nasoihul Ibad juga diceritakan kalau kita sedekah ya kepada misalnya orang tua itu, kita ngasih orang tua, kita itu pahalanya ya, akan dibalas oleh Allah menjadi kalau tidak salah 700.000 kebaikan. Nanti ditekan, ditujuin ke teman, silakan ditujukan ke teman. Sudah siap Bapak, Ibu? Ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin kullama dzakarad dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Nah, itu dia. Coba disetel, lepas. Ya, cucurkanlah salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulama sepanjang. Ya, orang-orang yang ingat masih ingat kepada beliau. Ya Allah, cucurkanlah untuk Nabi Muhammad salawat sepanjang orang yang lupa masih lupa. Bagus kan? Jadi salawat terus tuh sepanjang orang yang ingat masih ingat, dan sepanjang orang yang lupa masih lupa. Tutup doa kita dengan mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar keutamaan ilmu yang 10 ini Allah takdirkan kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal nikmah wa abwabal rizqi wa abwabal sihat wa abwabal salamah wa maghfiratika ya Allah ya Karim ya amanal khaibin aminna mimman nakhaf ya amanal khaibin salidna mimman nakhaf ya amanal khaibin najina mimman nakhaf ya Allah yang memberi rasa aman kepada orang-orang yang takut, amankan kami ya Allah dari yang kami takutkan. Ya Allah yang memberi rasa aman kepada orang-orang yang takut, selamatkan kami ya Allah dari yang kami takutkan. Ya Allah yang memberi rasa aman kepada orang-orang yang takut, lepaskan kami ya Allah dari yang kami takutkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang berbahagia, inilah salawat yang semalam kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin
kullama dzakara dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Ya Allah, limpahkanlah senantiasa salawat untuk Nabi Muhammad SAW sepanjang orang-orang yang ingat kepada beliau masih ingat kepada beliau, dan sepanjang orang-orang yang lupa kepada beliau masih lupa kepada beliau. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.